Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu ala rasulillahi wabad. Alhamdulillah, sahabat Yunisia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan saya Reza Firgiawan. Saya adalah dosen dari program studi ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya secara pribadi ingin berbincang-bincang dengan sahabat Yunisia semua tentang sebuah tema atau materi yang sering mungkin menjadi perdebatan atau perbincangan sahabat Yunisia bersama teman-teman atau di kelompok atau golongannya masing-masing, yaitu tentang posisi atau hubungan antara akal dan wahyu dan bagaimana pandangan Islam terkait hal ini. Secara umum sebenarnya tidak ada pertentangan yang cukup besar antara akal dan wahyu, khususnya bagaimana Islam memandangnya. Kalau kita lihat secara definisi sejak awal, akal itu diartikan sebagai daya pikir menurut KBBI. Artinya, akal itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu. Nah, ini dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa akal ini sebenarnya adalah seperti alat bantu ya. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita membutuhkan akal atau kita membutuhkan daya pikir. Di sisi yang lain, wahyu bukan seperti itu. Wahyu merupakan perintah atau ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi. Nah, di sini kita harus membedakan dulu sehingga kita bisa tahu di mana posisinya akal dan di mana posisinya wahyu. Maka jika kita mengartikan akal adalah daya pikir atau kemampuan seseorang untuk membedakan, kita sangat bisa memahami bahwa akal ini sangat diperlukan dalam memahami wahyu. Banyak dalil, banyak ayat Al-Quran yang menyatakan hal tersebut. Misalnya, afala ta'qilun, apakah kalian gak berpikir? Nah, ini kan Al-Quran berarti melegitimasi bahwasanya akal itu memang harus digunakan juga. Bukan berarti Islam datang sebagai sebuah ajaran yang sifatnya dogmatis gitu ya, yang harus diikuti tanpa harus melalui proses berpikir. Tidak. Islam dalam memandang akal itu sangat menghormati kedudukan akal, tapi dengan porsinya sendiri-sendiri. Di sisi lain juga, jika kita melihat wahyu pertama yang turun, yaitu Iqra gitu, bacalah. Dalam membaca kan kita pasti perlu akal. Tidak mungkin ada seseorang yang bisa membaca seluruh ayat-ayat Allah, seluruh kalam-kalam Allah, seluruh petunjuk-petunjuk Allah, tapi tidak menggunakan akal. Nah, maka akal itu sepenting itu. Bahkan Al-Quran membedakan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik dengan orang-orang yang belum menggunakan akalnya dengan baik, dengan kata-kata la yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Orang yang mengetahui sesuatu dan orang yang tidak mengetahui itu tidak sama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya diangkat beberapa derajat dibanding yang lain. Orang yang mempunyai ilmu yang banyak sudah pasti dia menggunakan akalnya dengan maksimal. Tapi memang kita melihat banyak banyak pendapat beberapa pihak yang seakan-akan mendewakan akal di atas segalanya. Sampai mengatakan jika sebuah wahyu itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, maka wahyu itu perlu ditinjau kembali. Saya rasa ini sudah sangat melampaui batas. Kenapa? Karena akhirnya menuhankan akal di atas segalanya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara akal dengan wahyu.
Kalau ditanya hubungannya sebenarnya seperti apa, kita coba lihat perkataan beberapa ulama misalnya. Menurut Imam Al-Ghazali, akal itu memang sangat penting. Penting dalam hal apa? Dalam memahami isi atau kandungan wahyu. Kita tidak bisa memahami ayat-ayat atau pesan-pesan apa yang terkandung dalam sebuah wahyu jika kita tidak menggunakan akal. Maka Imam Al-Ghazali berkata, akal itu seperti mercusuar dan wahyu itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Bintang-bintang itu akan menuntun akal agar tidak tersesat. Ibnu Taimiyah juga berkata seperti itu, bahwasanya akal itu harus dipandu, dia harus tunduk kepada wahyu. Kenapa? Karena wahyu ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta yang mengetahui segala sesuatu. Makanya akal punya potensi salah, namun wahyu tidak punya potensi salah. Yang paling sering terjadi di masyarakat adalah manusia menyamakan antara wahyu dan interpretasi wahyu. Tafsir dengan Al-Quran itu berbeda. Wahyu itu maksum, wahyu itu ya perintah dari Allah secara langsung, dalam hal ini Al-Quran. Namun interpretasi seseorang terhadap Al-Quran itu berbeda, bukan sebagai wahyu. Nah, jika ada orang yang mengatakan hal tersebut sama, maka itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Makanya dalam hal ini, akal itu harus tunduk kepada wahyu. Jika ada akal yang berpikiran dan menyalahkan wahyu dalam satu proses tertentu, maka ini sudah sangat melampaui batas juga. Tapi jika dalam memahami wahyu memang kita sangat butuh akal agar kita tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Makanya Al-Qur'an bilang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dalam menyampaikan sesuatu itu tidak menyampaikan sesuatu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia menyampaikan sesuatu berdasarkan perintah yang dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat Yunisia, saya rasa kita harus punya pemahaman yang sama dulu, posisi di mana kita bisa memposisikan akal dan di mana kita bisa memposisikan wahyu. Akal itu sebagai alat, wahyu itu sebagai rel atau jalur yang kita harus patuhi, tidak boleh keluar dari situ. Lalu jika ada beberapa pertanyaan misalnya, bagaimana jika seakan-akan wahyu itu bertentangan dengan akal? Dalam artian biasanya seringkali kita itu menetapkan sesuatu berdasarkan pemahaman kita yang sangat terbatas, sehingga kita menyalahkan sesuatu. Ya samalah kita jika menemukan permasalahan yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus kita mengatakan hal tersebut salah, bukan berarti hal tersebut memang benar-benar salah. Bisa jadi pemahaman kita yang belum cukup. Dalam hal ini, hal-hal seperti itu sering terjadi. Bagaimana akal melihat wahyu? Let's say, misalnya ketika dulu teori Darwin misalnya. Darwin mengatakan, teori evolusi dan lain sebagainya ini bertentangan dengan Al-Quran. Menurut beberapa orang, teori evolusi bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jika itu memang berdasarkan dalil-dalil yang spesifik, maka kita bisa berkata seperti itu. Namun jika itu memang hanya asumsi atau teori dari beberapa pihak tertentu, maka itu bisa kita diskusikan kembali. Nah, cara-cara diskusi ini yang diperlukan sebenarnya dalam memahami wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Misalnya, kita selalu butuh akal. Paling mudah, saya dari ekonomi Islam. Larangan terkait riba misalnya. Kenapa sih riba itu dilarang? Kenapa sih kita tidak boleh mengambil harta orang lain? Kenapa sih Al-Quran harus segitu detailnya menjelaskan terkait riba, pencatatan keuangan dan lain sebagainya? Kita butuh akal di situ. Bukan berarti kita hanya ikut, karena Al-Quran sudah bilang riba tidak boleh, tinggalkan saja. Tidak,
tidak perlu dipertanyakan kenapa. Tidak begitu. Kita dituntut untuk memahami. Walaupun kita sama-sama tahu tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami atau mengetahui apa yang terkandung dalam sebuah ayat. Misalnya larangan qat ut-thariq. Apa ya? Misalnya qat ut-thariq itu adalah memotong jalur distribusi. Kenapa itu tidak boleh? Setelah diteliti ternyata dampaknya memang cukup luas. Satu ayat yang menurut beberapa kitab ini ayat yang mempunyai kadar balaghah. Balaghah itu apa ya? Ya semacam interpretasi yang luar biasa lah. Mengandung balaghah yang cukup tinggi adalah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan artinya walakum dan bagi kamu fil qisasi dalam kisos hayatun kehidupan ya ulil albab. Beberapa orang heran, benar-benar heran ketika ayat ini turun. Kenapa? Karena kita tahu kisos itu adalah sebuah hukuman haddul kisos, hukuman tertentu yang ditetapkan. Misalnya jika dia membunuh orang, maka ya hukumannya harus dibunuh juga, itu kisos. Al yadu bil yadi wal anfu bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha kisos. Jadi orang heran, kenapa kok bisa Al-Quran menyatakan dalam kisos yang padahal jelas-jelas di situ kisos itu ada Anda kalau menghilangkan nyawa seseorang ya harus dibayar nyawa. Tapi di situ walakum fil kisosi hayatun. Kisos itu pembunuhan, hukuman, dan hayatun itu kehidupan. Ini kan sangat kontradiktif ya. Namun para ulama akhirnya melihat lebih dalam. Memang ternyata jika kita menerapkan ini, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kehidupan yang dimaksud itu adalah kehidupan yang lebih luas dibanding dengan kisos tadi. Nah, hal-hal seperti ini butuh kejernihan akal untuk memahami wahyu-wahyu seperti ini. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya rasa sahabat Yunisia sekalian yang menyimak atau mengikuti perdebatan terkait posisi akal dan wahyu, marilah sama-sama kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tempatkan wahyu itu sebagai memang perintah yang harus kita ikuti, dan kita tidak menuhankan akal di luar kapasitasnya. Kita harus sama-sama tahu akal itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Sedangkan wahyu yang diturunkan oleh Allah itu adalah maksum, sudah dijaga. Wa innalahu lahafizun, kata Allah, dan kami yang menjaga wahyu tersebut agar jauh dari penyimpangan. Maka sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh sahabat Yunisia yang menyimak dan menikmati pemaparan ini. Kami sama-sama berharap kita punya pandangan yang cukup baik sehingga kita tidak terjebak dalam kamar-kamar kecil di mana kita hanya menyatakan diri kita yang benar, orang lain yang salah. Kita jangan sampai masuk dalam golongan tersebut. Perluas wawasan, jangan terkecoh dengan satu atau dua pendapat saja. Cari tahu lebih banyak agar tadi kita bisa lebih memaksimalkan akal kita dalam memahami wahyu, dan semoga kita menjadi orang yang bisa memaksimalkan akal kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya doakan sahabat Yunisia semoga sehat dan bahagia selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.